sebenarnya ini cita-cita saya sejak dari muda. Pertama, ketika anak pertama saya jadi mubaligh pulang, saya bertanya sama dia, nah, kamu sudah saya jadikan mubaligh, ini kesempatan mama lagi, mama ingin seperti kamu. Saya bilang itu sama dia. Cuman anak saya nggak izinkan. Anak saya bilang, Ma, kamu kan belum kuliah. Terus saya bilang, nggak perlu kalian kuliah kalau kalian nggak paham. Jadi semua anak saya yang 4 semua saya pondokkan dulu, baru saya kuliahkan. Itu dari sebelum saya mendapat hidayah juga, saya memang senang dengan agama saya. Setelah dapat hidayah, makin saya itu bertajuk dan terus saya berjalan untuk perjuangan di dalam Islam. Tapi karena saya punya suami saya juga namanya mau ditinggal sama istri yang selalu kami ini, bagaimana caranya supaya jangan ya masing-masing inilah namanya suami saya masih muda kan, jadi kalau tinggal istri kan belum bisa dia waktu itu. Jadi belakangan ini memang dia ada sakit asam urat, makanya dia udah merasa juga mungkin entah pun saya dipanggil dulu, makanya saya berikan mama, saya ikhlas mama itu jadi mubaligh supaya mendapat amal jariah saya sebagai suami. Itu kata suami saya, makanya saya tekad minta ridho sama suami supaya saya jadi mubaligh. Dan saya juga saya teringat waktu Bapak Imam Pak Zohir dulu, saya ke Mekah tahun 94 pertama, dia bilang, Pak Zohir, nama ibu itu bagus, Khairani, 2 kebaikan, berarti ibu dapat dunia dan akhirat. Sekarang saya ganti ya Bu, husnul khatimah, penutupnya yang baik. Jadi saya ingat itu. Jadi dengan adanya umur saya usia yang hampir 61 tahun ini, saya sengaja mencari kesempatan bagaimana saya menjadi husnul khatimah. Itulah motivasi saya menjadi ini, dan saya ingin menyampaikan juga karena saya ingin amal jariah tadi. Itu aja yang bisa sampaikan. Ya, saya mohon kepada generasi selanjutnya, berarti untuk anak-anak muda semua, bangkitlah, teruskan perjuangan kita. Jangan putus di tengah jalan, karena neraka itu memang panas. Takutlah dengan neraka. Jangan sampai mencoba mencicipi neraka. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa kita itu selamat dari siksa Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Itulah, mudah-mudahan generasi semuanya terpacu oleh saya, bangkit, dan jangan ada dusta di dalam agama. Mungkin hanya sampai di sini saya bisa mengutarakan, ya, karena mungkin juga ya, kesempatan yang sedikit. Nah, ya alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kesempatannya memberikan waktu kepada saya. Kalau moto dari saya, ya, karena menjadi seorang penyampai, menjadi seorang mubaligh atau mubalighah itu adalah orang yang dimuliakan Allah, orang yang dicintai Allah. Nah, di situ motivasi saya untuk kalian. Sedangkan kita dicintai oleh orang aja kita udah senang, tapi kalau Allah mencintai kita, kita pasti selamat dunia akhirat. Motivasi. Saya
Ini Pak, ini puisi perjuangan yang saya karang di sini Pak. Puisinya puisi, Puisi silakan. perjuangan yang saya karang di sini. Silakan ikuti baca puisinya. Puisi dari Ibu. Para generasi penerus yang nenek cintai. Di sini nenek bukan nasihat, tapi mungkin puisi ini sebagai nasihat untuk perjuangan kalian. Pejuang sejati, karya Nenek Hajah Khairat. Semelir hembus angin di malam hari, duduklah seorang santri di malam yang sepi, menadahkan tangan, memohon restu ilahi. Kendati pedih, menempuh jalan nestapa. Hari-hari kita melahirkan cerita. Bukan impian semata, tapi inilah kehidupan yang nyata.